Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan dan masih bisa beraktivitas dan masih diberi umur panjang. Salawat dan salam mugia tercurah limpahkan kepada baginda alam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Beliau adalah Rasul terakhir atau Nabi terakhir untuk membawa kita ke alam yang lebih baik, ke alam yang lebih baik, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada umatnya, sampai kita semua sampai ke akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Fatahillah Adnan dengan NIM 1806628 dari Prodi PGSD Penjas angkatan 2018, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Nah, di sini saya akan mereview buku atau e-book ya. Saya karena tidak ada bukunya, jadi saya mereview e-book untuk tugas SPAI, mata kuliah SPAI atau Seminar Pendidikan Agama Islam. Nah, kita langsung saja ya ke mereview e-booknya, yaitu yang berjudul atau yang bertema Al-Fiqh Al-Jinayah atau Hukum Pidana Islam, memahami tindak pidana dalam hukum Islam. Nah, ini bukunya ya. Oke. Yang pertama itu kita ulas dari covernya atau dari jilid bukunya dan jilid e-booknya. Nah, di sini ada tertera gambar timbangan ya, dan di sini juga ada gambar kitab itu. Nah, karena cocok gitu, gambar timbangan itu sebagai dari hukum gitu ya. Jadi kan menimbang ya, seperti itulah ya, tepat sekali gitu ya, karena menggambarkan tentang hukum dengan adanya kitab, dan itu menggambarkan keislaman gitu. Nah, oke, terus selanjutnya itu penulisnya itu Dr. Haji Masaid MA, dan editornya itu Jauhari SY MH. Nah, dari e-book ini atau dari e-book ini menjelaskan ada beberapa bab ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 bab ya. Buku ini tuh ada 8 bab tuh. Dan
ada 244 halaman di ebook ini gitu. Terus ebook ini juga covernya itu didesain oleh Haryono nih, yang ini nih ya, cover ini didesain oleh Haryono, terus diterbitkan oleh Rafah Fresh bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN RF Palembang, Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan KDT anggota IKAPI ya, dicetak oleh CP Amanah, Jalan Kiai Haji Mayor Mahidin, nomor 142 ya. Oke, langsung saja ya untuk ke mereview buku ini. Dari bab pertama itu menjelaskan fikih dan syariah ya. Di sini ada 8 bab gitu kan. Kan dari bab 1 itu menjelaskan tentang fikih dan syariah, bab kedua menjelaskan hukum Islam atau jinayah, yang bab ketiga jinayah atau hukum pidana Islam, ke bab keempat maqasid asy-syariah, hukuman dan tujuan pemidanaan dalam fikih jinayah atau hukum Islam. Bab kelima jarimah, kishoh dan diyat. Bab ke-6 qorimah hudud. Bab ke-7 ada jarimah takzir, dan yang bab terakhir itu bab 8 menjelaskan tentang terlibat dalam perbuatan jariah ya. Di sini lengkap sekali ya, dari bab 1 bab sampai bab 8 itu ada semua menjelaskan tentang pengertian dari bab-bab tersebut gitu. Sekarang kita mereview ke bab pertama, yaitu tentang pengertian fikih dan syariah ya. Seputar konsep syariah gitu ya. Kata syariah dan pecahannya dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 5 kali. Menurut Zazuli, kata syariah secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah satunya syariah yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya gitu. Nah, jadi arti menurut Jazuli dari syariah secara etimologi itu mempunyai banyak arti. Salah satunya itu berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya gitu. Nah, dan juga bisa diartikan dengan jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air, atau juga bisa berarti jelas gitu ya. Mungkin hanya sepintas aja ya mengenai tentang pengertian syariah gitu. Terus lanjut ke bab 2 gitu ya, yang menjelaskan tentang hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu gitu? Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai realitas dari keimanan kepadanya, kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Barusan terkendala kameranya gitu, mati. Oke, lanjut saja ya. Barusan membahas tentang hukum Islam itu, pengertian hukum Islam itu. Nah, lanjut saja ke bab selanjutnya ya, karena masih banyak, masih ada beberapa bab lagi gitu. Oke, langsung ke
selanjutnya ya. Ya, ke bab 3 ada jinayah atau hukum pidana Islam. Kadang kita, apa sih jinayah itu, apa sih hukum pidana Islam itu? Hukum pidana Islam itu sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal non masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti sebuah dosa atau salah. Sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana ala qaumihi jinayatan, artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti memetik, seperti dalam kalimat jana asyamarot, artinya memetik buah dari pohonnya. Seperti ya, memetik. Demikian pula menurut Imam Al-San'ani bahwa al-jinayah itu jamak dari kata jinayah, masdar dari jana. Dia mengerjakan kejahatan atau kriminal gitu ya. Nah, itu termasuk jinayah gitu. Atau kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Nah, dalam istilah hukum itu jinayah itu disebut dengan tindak pidana atau kriminal gitu ya. Apa sih, atau hukuman gitu ya, di pidana. Terus langsung saja ya ke bab selanjutnya, keempat, yaitu makosid asyariah, hukuman dan tujuan pemidanaan dalam fikih jinayah atau hukum Islam. Nah, di sini ada pengertian, prinsip dan kedudukan makosid asyariah dalam hukum Islam. Nah, berdasarkan perspektif sintaksis atau bahasa, makosid asyariah terdiri atas dua kata, yaitu makosid dan asyariah. Kata makosid merupakan bentuk jama ya, bentuk jama atau plural gitu. Bentuk singular dan tunggalnya adalah maksud, yang berarti makan, kos, arah, tujuan, maksud. Ya, ini apa, kata-katanya sangat sulit gitu diucapkan dan sangat sulit untuk dipahami oleh kita gitu ya, dari tulisan-tulisan atau dari buku ini gitu. Dalam buku ini kata-katanya susah diucapkan dan susah untuk dipahami gitu oleh pembaca gitu. Oke ya, terus kita ke bab selanjutnya ya, bab 5, ada jarimah, kisoh dan diat. Tuh, di sini ada pengertian kisoh. Nah, dalam Al-Mujam Al-Mufahros li Al-Faz Al-Quran Al-Karim, kata kisos disebut dalam 2 surat sebanyak 4 ayat, yaitu Al-Baqarah dalam ayat 178, 179 dan 194, dan dalam surat Al-Maidah ayat 45. Secara harfiah kata kisos dalam kamus Al-Munawwir diartikan pidana kisos. Pengertian lain menyatakan bahwa kisos dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak ya. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman gitu, karena orang yang berhak atas kisos mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku gitu. Kisos juga diartikan itu keseimbangan dan kesepadanan gitu ya. Jadi apa sih pengertian itu, Bu? Jadi si
orang yang kena hukuman itu harus mengikuti apa kata, kalau sekarang apa kata hakim gitu ya. Jadi apa jadi apa sih yang harus dihukum gitu atau kan sekarang banyak di penjara atau berapa tahun sih hukuman gitu ya, itu bisa disebut kisos gitu. Dan kesepadanan dalam kena hukuman itu gitu, seorang tersebut yang mengalami atau melakukan tindak pidana ya. Mungkin hanya beberapa bab itu yang bisa saya review atau bisa saya sampaikan itu. Masih banyak karena masih banyak ya. Nah, mungkin apa sih ya pendapat saya tuh ini dalam buku ini apa kata-katanya itu kurang terlalu dipahami gitu oleh saya, kurang terlalu cocok untuk pembaca yang mungkin seperti saya kurang memahami kata-kata yang ya kurang, belum pernah saya dengar gitu, belum pernah saya baca. Jadi ya mungkin itu sih kekurangan dari buku ini gitu, sulit untuk dipahami dan kurang apa ya, kurang enak gitu dibaca gitu. Mungkin yang ingin membaca buku ini bisa di-download e-booknya ya, di Google ditulis saja e-book, nanti ada pilihan. Nah, disitu bisa e-book ini di download gitu secara gratis. Hanya itu yang bisa saya review atau bisa saya sampaikan mengenai e-book ini ya. Dan mohon maaf bila ada banyak kekurangan atau karena saya belum memahami isi dari e-book ini gitu. Jadi masih banyak yang harus dipelajari lagi gitu ya. Nah, kalau apa ada masukan atau ada komentar, tolong komentar di kolom komentar ya. Masukan-masukan ya mengenai perihal review buku ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.